Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi meringis ya, karena geng Solo sebenarnya retak dari dalam. Itu pemirsa. Nah, udah retak kayak begitu, walaupun mungkin tidak nampak betul, kok coba-coba melakukan kudeta ya, apa kudeta halus lah, bisa dikatakan begitu. Kudeta diem-diem ya gampang gagalnya ya. Inilah yang terjadi ketika koalisi Jokowi sendiri itu mulai terpecah, siapa yang betul-betul setia kepada Jokowi dan siapa yang kebetulan ada dalam kabinet Prabowo kemudian berpikir ulang, ngapain saya harus tetap terus berada di dalam kendali Jokowi kalau Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Nah, dari orang-orang itulah ya, kayak seperti tercermin dari Budi Aristiadi, kemungkinan kemarin itu juga Bahlil datang dengan rombongan Golkarnya mendatangi Prabowo. Kemudian ada mungkin PAN dan lain sebagainya, yang memang PAN ini punya sejarah bersama dengan Prabowo. Ya pada akhirnya ya yang tinggal bersama dengan Jokowi itu hanya model-model seperti siapa itu mantan ketua BIN apa-apa itu yang kumisan itu. Dia nggak punya pasukan apa-apa, kekayaan juga nggak ada, political power juga nggak ada. Terus apa yang diandalkan? Termul jadinya, jatuhnya bukan satu kekuatan untuk membentuk geng Solo itu, kecuali Listio Sigit Prabowo yang kabarnya memang tetap setia kepada Jokowi. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang berhitung ulang ya untuk menyelamatkan diri, karena banyak orang ini juga sebetulnya juga berkasus. Jilat-jilat Jokowi itu sebetulnya juga berkasus ya, ada kasus dengan Kejaksaan Agung, ada judi online, ada tukar guling lahan hutan dan lain sebagainya. Yang kedua, tampaknya oligarki juga mulai menghitung, karena sebetulnya setiap oligarki itu mempunyai kelompok analis politik untuk memberikan penilaian situasi seperti apa, sehingga ketika dia memihak itu safe, sudah aman gitu pemirsa. Jadi analis politik itu memberikan pikirannya secara sudah barang tentu harus kredibel kepada bosnya, bos oligarki itu, dan pada akhirnya mereka hitung ulang, ngapain juga harus tetap memberikan backup kepada Jokowi meskipun dulu-dulunya dikasih proyek bersama dengan Jokowi. Ya, kasus seperti Reza Khalid yang sudah kabur kayak begitu aja, anaknya juga sudah ditangkap, dirinya menjadi DPO, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Terus ngapain harus mendukung Jokowi? Ya kan? Nah, disinilah kemudian kekuatan-kekuatan Jokowi yang mulai keropos ini, ya, dirinya juga sudah mulai keropos karena penyakit dan lain sebagainya, ya. Dengan kekuatan yang sisa ini, ya, melakukan kudeta diam-diam tanpa tank, tanpa pasukan bersenjata. Ya, bentuknya ini menurut analis dari beberapa pihak bentuknya jauh lebih halus. Dalam bentuk apa? Propaganda media. Ya, ada yang dari pakar IT itu menelusuri bahwa semua kepolisian sampai tingkat bawah itu punya satu follower, ya, yang di follow cuma satu, Jokowi aja. Ya, itu artinya kepolisian itu kelihatannya masih solid ke Jokowi, karena memang bosnya ya, Listio Sigit Prabowo itu memang dikatrol habis oleh Jokowi. Mungkin juga ada perjanjiannya, kamu harus sumpah mati ikut aku begitu, dan mungkin merasa dia sudah mendapatkan segalanya, ya sudah kan begitu ya. Nah, cuma memang sekarang ini kelas-kelas milenial ini kan kemampuan mengendus teknologi, provokasi yang didasarkan kepada teknologi digital itu kan
sangat canggih. Ya, seperti Ferry yang otaknya kabarnya IQ-nya itu 150 misalnya. Kalau Gibran kan 77 lah. Yang mengendus semuanya itu dan mematahkan semua argumentasi dan memang mengendus bahwa itu dalangnya itu adalah dari geng Solo semua. Ya, dan pada akhirnya ya rakyat akhirnya tersadar dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab ini, bahwa kalau demo ini terus dijalankan, benar-benar akan ditunggangi oleh Solo itu. Inilah problemnya, pemirsa. Jadi ketika semua, ini geng Solo ya, semua diarahkan untuk menciptakan citra bahwa Prabowo itu lemah, mudah dikendalikan, bahkan rentan dijatuhkan, kemudian mendorong rakyat untuk mendelegitimasi Prabowo, orang akan mikir, lo masih mending Prabowo daripada Jokowi. Apalagi nanti kalau menjatuhkan Prabowo itu yang muncul adalah Gibran yang betul-betul plonga-plongonya nggak ketulungan, ngomong nggak bisa. Itu mengapa Prabowo kelihatannya juga akhirnya juga mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Kelihatannya loh ya, karena melihat Gibran yang betul-betul tidak bisa diandalkan, hanya bikin malu aja. Karena itu kemarin pemirsa, ketika ada acara penting di Cina, SCO, Shanghai Cooperation Organization, yaitu organisasi orang Asia Selatan, Asia Timur gitu kan, non Eropa dan non Amerika Serikat, dan tampaknya mau disiapkan untuk bersaing dengan PBB. Ya, motornya itu ada Iran, ada Rusia, Cina terutama yang memimpin di garda depan. Yang diutus itu bukan Gibran. Sementara negara-negara lain itu kepala negara. Kalau Prabowo-nya capek karena mengurusi demo, mestinya kan Gibran. Tapi kalau ngutus Gibran, apa nggak mempermalukan seluruh negara ini? Coba termul, jenderal-jenderalnya termul deh. Kalau sampai misalnya Gibran itu datang ke acara SCO, apa nggak malu negara ini? Ya plonga-plongo kayak begitu kalau di kalangan termul sih dihormati, tapi kalau di negara lain jadi bahan olok-olokan. Dan karena itulah nggak berani Prabowo itu mengutus Gibran. Tapi mungkin bagi Gibran dan geng Solo, ini merendahkan Gibran dan geng Solo yang membuat dia itu marah. Nah, tidak, situasinya, momentumnya itu hanya pada kemarin itu, akhir Agustus dan awal Desember, awal September itu. Kalau itu kemudian hilang, nah sekarang tampaknya pupus sudah, ya, kudeta yang gagal karena memang satu retak dari dalam koalisi itu sendiri. Menteri-menteri Jokowi yang dulu dititipkan diharapkan setia kepada Jokowi, pada akhirnya memilih setia kepada Prabowo, dan karena itu Prabowo tidak segera untuk memecat mereka. Yang kedua, oligarki juga mungkin tidak jor-joran dalam ngasih duit gitu kan, mungkin malah ditinggal oleh oligarki itu, geng Solo itu. Yang ketiga adalah kesadaran publik, dan inilah yang utama. Kesadaran publik didominasi dengan anak-anak milenial yang melek IT, itu membuat petanya segera ketahuan. Geng Solo itu memang melakukan apa yang disebut sebagai kudeta halus itu. Ya, menurut beberapa catatan dari mereka itu semua provokasi itu dari narasi yang dibuat oleh mereka. Ya, termasuk lengserkan Prabowo. Ya, kalau Prabowo tidak sanggup mundur aja, itu semua adalah geng Solo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.